Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfiru Akbar dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang waralaba. Apa sih itu waralaba? Ya, baiklah, waralaba itu disebut juga dengan keuntungan. Adapun arti dari waralaba itu sendiri adalah suatu perseorangan atau dengan orang yang lain bekerjasama. Jadi gini, misalkan satu orang bekerjasama, yang satunya lagi menjadi inisiator dan satunya lagi menjadi finishing. Adapun dari unsur-unsur waralaba itu sendiri, yang pertama itu adanya ikatan, yang kedua adanya hak pemanfaatan, dan yang ketiga adanya objek, yaitu hak atas kekayaan intelektual ataupun penemuan baru atau ciri khas dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat itu adanya imbasan atau jasa, dan yang kelima itu adanya persyaratan atau penjualan barang. Baik. Dan yang kedua itu pengertian waralaba dalam ajaran Islam. Apa sih itu dia? Yang pertama itu waralaba dilakukan tertulis sebagai mana diajukan di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat Islam. Misalnya penjual ini melakukan menjual barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan yang ketiga, bisnis tersebut mengandung masalah dan manfaat. Baiklah, yang berikutnya itu jenis-jenis waralaba. Yang pertama itu jenis produk. Jenis produk ini adalah hak atau kebebasan suatu perusahaan untuk menjual produk-produk yang dimana contoh produknya itu seperti produk makanan atau yang lainnya. Dan yang kedua itu waralaba jasa. Waralaba jasa ini adalah kegiatan usaha jasa maupun layanan masyarakat untuk suatu perusahaan yang melayani. Contohnya aja situ seperti tukang pangkas rambut, terus tukang ojek pangkalan, ojek online, Grab atau yang lainnya itu disebut dengan waralaba jasa. Dan yang ketiga waralaba gabungan. Waralaba gabungan ini adalah waralaba perpaduan antara waralaba produk dan waralaba jasa. Yang berikutnya adalah problematika waralaba. Ini dia problematikanya, yang dimana adapun pengusaha pasti ada kekurangannya dan kendalinya. Yang pertama itu masalah modal. Masalah modal sangat bertentangan dengan pengusaha-pengusaha untuk mendirikan suatu perusahaan. Dan yang kedua itu biaya bahan baku yang terlalu mahal. Jika biaya bahan baku terlalu mahal, maka masalah modal ini akan tersentuh gitu, ya kan? Dan yang ketiga itu modal usaha yang cukup tinggi. Dan yang keempat, pemberian lokasi yang tidak strategis. Jika lokasi tidak strategis, maka suatu perusahaan itu akan tidak jalan gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi pengusaha atau itu kita harus memilih tempat yang strategis gitu. Dan yang kelima, kreativitas yang beralunasi. Dan yang keenam, perusahaan mengalami kebangkrutan. Kalau perusahaan mengalami kebangkrutan, otomatis suatu perusahaan itu tidak akan jalan. Itu dia. Baiklah, itu sedikit pembahasan dari saya tentang waralaba. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya di sini ingin mengakhiri pembahasan saya sedikit tentang waralaba. Ya baiklah, saya akhiri dengan bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.